warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 11. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai catatan kaki. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nisa Syarif dengan NIM 2221100206 dan saya Syazana Rinaldi dengan NIM 2221100235. Saya Sastia Nabila dengan NIM 2221100230. Berikut penjelasannya. Definisi catatan kaki. Apa itu catatan kaki? Catatan kaki atau footnotes merupakan penjelasan keterangan isi dalam teks karangan yang ditempatkan di kaki halaman, bertujuan untuk menjelaskan sumber asal kutipan, keterangan tambahan lain yang perlu tentang isi keterangan, merujuk bagian lain dari teks. Kemudian tujuan catatan kaki. Apa kamu tahu apa tujuan dari catatan kaki? Tujuan catatan kaki yaitu untuk menunjukkan sumber rujukan yang diberi penomoran dalam tubuh karangan ilmiah. Artinya, sumber rujukan selalu dituliskan di kaki halaman sesuai dengan aturan penulisan catatan kaki. Teknik pembuatan catatan kaki. Berikut teknik pembuatannya. Yang pertama, catatan kaki ditulis di bagian bawah halaman tempat materi kutipan atau materi pernyataan itu. Yang B, catatan kaki ditulis satu spasi dengan ukuran huruf 10. Yang C, catatan kaki diberi nomor secara berurutan dalam setiap bab. D, urutan sumber referensi yang berbentuk catatan kaki adalah nama pengarang yang sesuai dengan buku atau tanpa dibalik diikuti koma, judul karangan cetak miring diikuti koma, kota penerbit diikuti titik 2 dan nama dan tahun terbit dan diikuti koma, nomor halaman materi kutipan atau ditulis halaman atau HLM atau H diakhiri dengan titik. E. Catatan kaki yang berisi keterangan tambahan dituliskan penjelasan untuk kalimat atau kata yang dijelaskan. F. Jika kutipan itu sama sumbernya dengan kutipan sebelumnya, cukup ditulis ibid atau sumber dan halamannya sama. Ibid HLM, sumber sama dan halamannya berbeda. G. Jika kutipan itu sumbernya dan halamannya sama dengan kutipan sebelumnya, tetapi sudah diselingi oleh satu kutipan dari sumber lain, cukup ditulis log cheat. Selanjutnya, jika sumber sama dengan kutipan sebelumnya, tetapi sudah diselingi oleh kutipan dari sumber lain, cukup ditulis op cheat HLM. I. Jika kutipan itu sumbernya sama dengan kutipan sebelumnya, tetapi sudah diselingi oleh beberapa kutipan dari sumber lain, cukup ditulis nama pengarang yang diikuti tanda koma op cheat HLM. Kemudian, jika kutipan itu sumbernya sama dengan kutipan sebelumnya, tetapi sudah diselingi oleh beberapa kutipan dari sumber lain dengan pengarang yang sama, cukup ditulis nama pengarang yang diikuti tanda koma, judul buku yang diikuti tanda koma, op cheat HLM. Cara membuat dan contoh-contohnya. Menurut Trisno Hadi, ada dua cara yang umumnya ditempuh untuk memikirkan pemecahan masalah, yaitu yang pertama, cara berpikir analitik, dan yang kedua, cara berpikir saintifik. Dalam cara berpikir analitik, orang berangkat dari dasar-dasar pengetahuan umum, seperti Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid 1, dalam kurung Yogyakarta, titik 2, Andi Offset, 1989, tutup kurung, halaman 2. Dalam terminologi ilmiah, tugas-tugas ilmu pengetahuan dapat dikelompokkan menjadi 3, yakni yang pertama, tugas ekspensif atau tugas menerangkan gejala-gejala alam di masa-masa depan. Dan ketiga, tugas kontrol atau tugas mengendalikan peristiwa yang akan terjadi. Dalam berpikir analitik, orang berangkat dari dasar-dasar pengetahuan umum, yaitu contoh ibid, halaman 14.
Baiklah, berikut cara membuat dari catatan kaki. Yang pertama, pilihlah paragraf yang ingin kamu buatkan catatan kakinya. Kemudian, klik menu reference dan pilih insert note. Maka akan otomatis keluar nomor untuk catatan kakinya. Untuk urutan sumber referensi yang berbentuk catatan kaki adalah nama pengarang yang sesuai dengan buku, diikuti koma, judul karangan dicetak, miring diikuti koma, kota penerbit diikuti titik 2, dan nama dan tahun terbit ditulis dalam tanda kurung, titik koma. Nomor halaman materi kutipan ditulis halaman atau HLM atau H diakhiri titik. Begitulah cara membuat footnote. Baik, itulah hasil presentasi kami tentang catatan kaki. Kami menerima kritik dan saran dari teman-teman. Terima kasih telah menonton.